Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita alhamdulillah masih bisa berkumpul bersama dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu sebagai acuan kita ke depan, salawat serta salam kita junjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada tabi-tabinya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya nantinya mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dari itu semua, kita alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah jazakallahu khairan katsira. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah selepas kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagai acuan, sebagai patokan bahwa ke depan kita harus lebih baik. Kita melaksanakan ibadah sesuai perintahnya, karena biar bagaimanapun hebatnya manusia, biar bagaimanapun hebatnya yang bernyawa, baik itu manusia, hewan, pohon, dan alam sekitarnya, itu semuanya akan pasti mengalami kematian. Tujuan ibadah adalah yaitu mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi alam keabadian, yaitu alam akhirat. Maka kita harus melaksanakan perintah, dan itu bukan hanya dongeng cerita semata-mata sejarah, tapi itu udah diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Rasul itu adalah utusan. Rasulullah adalah utusan Allah. Habibullah adalah utusan. Jadi apa yang dicontohkan nama Rasulullah, itulah yang harus kita ikuti. Salah satunya diterima ibadah kita, itu ada tiga macam ibadah. Salah satunya tidak dilaksanakan, maka yang dua akan gugur, akan sia-sia. Salah contohnya sholat, zakat, puasa. Itu yang wajib harus dilaksanakan. Banyak pendukung lainnya, tapi yang paling inti adalah itu. Kita puasa, bagus, segala macam, tahan nafsu, segala macam lah, bagus lah, sesuai aturan. Kita sholat, bagus juga sholatnya, tapi kita tidak zakat, maka yang dua ini akan hancur. Ada di Al-Qurannya. Al-Quran itu hudalinas, itu petunjuk bagi manusia, dan harus percaya. Makanya masuk Islam itu harus masuk Islam yang kafah. Oh, dulu Islami kafah, masuk Islam yang sebenarnya, masuk Islam yang sepenuhnya. Jangan nanggung-nanggung, jangan hanya Islam KTP ya. Apa-apa di sini sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab terhadap kalian. Dalam konteks yang mana? Dalam konteks ibadah. Jadi kalau Papa nyuruh, kalau Papa ingatin, bukan berarti kebencian, justru Papa sayang, kasihan, takut nanti di akhirat. Memang nanti pada saat dihisab, ingat, orang tua lupa sama anak, anak lupa sama orang tua, semua tidak saling menghiraukan. Saking gentingnya, dasarnya, daruratnya. Saling ketemu, hanya sebatas ketemu. Oh, ini anak saya, oh ini bapak saya, oh ini mama saya. Tapi nggak mau di situ. Yang bisa memberikan syafaat itu, pertolongan, adalah hanya Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu itu, ya, bagi manusia yang beragama Muslim, ya. Makanya kalau di dunia kita tidak melaksanakan ibadah, ya walau alam, ibadah pun harus sempurna, tidak asal-asalan. Jangan karena manusia pengen dipuji, itu nggak ada hasilnya. Wabil contoh, tumpukan batu, cadas juga batu, tapi pada saat mau dipasang sama tukang, cadas itu pasti dibuang, disingkirkan. Sama seperti kita kumpul, kita sholat, kita puasa, kita zakat, tapi hanya karena manusia, karena tidak enak bahasa kasarnya sama orang lain, seperti batu. Nanti di sana itu nggak bisa dibohongin. Pengadilan yang paling adil, seadil-adilnya ada di sana, karena yang akan menjawab, dia akan ngomong bukan mulut, organ tubuh, kaki, tangan, mata, hidung, telinga, itu semua, rambut, saya dini. Dan pertanyaan salah satunya adalah, salah satunya nih, banyak nanti pertanyaan pada saat kita di kuburan itu.
Ya, di dalam kubur itu salah satu pertanyaan, umurmu dipakai apa di dunia? Ya, umurmu dipakai, kalau dipakai ibadah nggak bisa menjawab. Saya dipakai ibadah nggak bisa menjawab, kita mulut yang menjawab itu adalah organ tubuh. Saya dipakai main, dipakai segala macam, naudzubillah min dzalik. Ya, untuk itu papa sebagai penanggung jawab ya untuk membina kalian hanya bisa mengajak. Yuk laksanakan dari tahun ke tahun, harus lebih baik karena umur kita makin lama nambah jumlahnya, tapi mengurang jatahnya. Yang tahun kemarin mungkin jatah kita hidup masih katakanlah 50 tahun, sekarang mungkin tinggal 49. Bahkan papa mungkin tinggal beberapa tahun lagi ya. Doanya doa, pasti kita doanya minta umur panjang, sehat walafiat, gampang rezekinya. Tapi ingat, kematian tidak melihat umur ya. Kematian bisa anak kecil, bisa dewasa, bisa tua, bahkan lansia. Tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Maka kita diperintahkan untuk bersiap, untuk dipanggil setiap saat, ya, setiap saat. Kita udah banyak contoh, yang mati yang masih muda, yang mati yang bayi. Ya, kalau yang tua udah biasa matinya, karena namanya tua, mau kemana lagi? Hanya kematian. Jangan tua malah jadi masalah, malah mangsa bodoh, nggak mau tahu ya. Jadi sekali lagi, kalau papa ngingetin, kalau papa ngajak, kalau papa nyuruh masalah ibadah, papa nggak pernah nyuruh apa-apa kok. Hanya papa suruh kenapa? Biar papa jelek, bukan papa galak, bukan papa cerewet. Memang kewajiban mau diapain? Yang penting bapak udah ngajak, udah ngingetin, udah gugur kewajiban. Jangan sampai nanti di sana naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu semua kita bareng masuk surga. Jangan salah satu masuk surga teriak, kenapa dia masuk surga? Mama gua kok masuk surga enggak? Malaikat. Loh, kenapa emang? Kamu masuk neraka kenapa? Saya nggak pernah disuruh sholat, nggak pernah syukur. Akhirnya apa dipanggil? Kau jangan masuk dulu. Tuh anakmu tuh. Gara-gara kamu nggak pernah nyuruh, nggak pernah ngingetin segala macam. Akhirnya apa? Itu bahasa kiasan. Tapi di dalam Al-Quran ada keterangan itu. Dan harus percaya. Harus percaya. Apapun bentuknya tidak ada alasan bagi orang Islam. Harus percaya. Tidak ada kitab yang suci adalah Al-Quran. Ya. Jangan kita gara mudah mau masuk surga ditarik sama anak. Ya. Kalau cucu, mantu tidak menyalahkan, tapi anak pun statusnya belum punya keluarga, ya. Kayak si Sisi ini belum punya keluarga, statusnya masih harus tanggung jawab apa. Tapi begitu ijab kabul, ikrar, ya udah punya keluarga, itu putus hubungan dalam artian hubungan masalah akhirat. Tapi ingatkan wajib karena apa? Nanti Pak diminta pertolongan, diminta pertanggungjawaban. Kenapa tuh? Si Sigit itu, kamu nggak ingetin, nggak pernah salah macam. Kau jangan enak-enak aja kamu melenggang, mau masuk surga. Nah, itu, tapi kan bisa menjawab mungkin kalau di Al-Quran. Dia udah punya segala macam, bukan berarti putus sebenarnya, ngingetin sih udah. Kan Papa makanya kalau ke sini Sigit paling tidak, kau laksanakan sholat, kau jangan ninggalin sholat segala macam. Bukannya sebatas menggugurkan kewajiban, memang harus dilaksanakan, ya. Hanya pesan Bapak itu aja. Mudah-mudahan kita nyampe ke bulan Ramadan besok. Tahun besok, tahun besok ya. Ini kan 21 Syawal nih. Berarti 2025. Tahun 2005 kita nyampe bisa bersama-sama lagi. Tapi yang tidak ada jaminan apa kita akan berhenti di mana di bulan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap doa panjang umur satu walafiat, gampang rezekinya, disehatkan, jauhkan diri segala penyakit. Dan itu doa kita. Adapun di perjalanan dipanggil sampai yang kuasa, kita nggak bisa menghindar ya. Untuk itu bersiaplah. Mulai sekarang kau perbaiki. Kau bercermin diri, introspeksi diri. Saya apa yang kemarin berbuat jelek bagi apa? Bagi saya, agama dan negara. Udah kita perbaiki ya. Jangan ngaco. Mati udah di depan mata. Yang paling dekat adalah kematian. Paling dekat, nggak ada yang paling dekat adalah kematian ya. Baik, itu aja mungkin dari Papa. Mudah-mudahan ini jadi jembatan nanti catatan amal baik Bapak dan kewajiban Bapak di akhirat. Masalah dilaksanakan harus atau tidak itu urusan masing-masing ya. Yang jelas Bapak kewajiban harus selalu mengingatkan dan mengingatkan. Selama masih bernyawa, masih bisa bernapas, masih bisa ngajak Bapak ajak, masih bisa Bapak suruh, masih Bapak bisa ingetin ya. Itu aja. Mari kita di hari yang namanya Idul Fitri, Fitroh.
fitrah itu suci. Jadi kita kembali ke kesucian. Mulai hari ini kita dalam keadaan suci dengan zakat kemarin ya. Berarti ke depan kita harus hindari yang kira-kira nggak pas, melanggar agama. Loh, kita berdoa, kita akan berdoa untuk diri kita dan kita akan doakan para karuhun kita, baik karuhun dari ya papa, mama dan Mas Chandra. Kita pumkan. Mudah-mudahan para almarhumah mendapatkan ampunan, mendapatkan ridhonya Allah untuk masuk surga ya. Yang ditunggu sama para karuhun itu di kuburan sekarang ini, di akhirat itu ya, hanya doa. Kok tumpat sama opor ayam nggak nyampe ya, doa yang akan nyampe. Makanya kalau kita doakan, mereka itu seolah-olah dikasih makan yang lezat, yang enak, yang mereka akan berteduh di pohon-pohon surga. Kamu kok enak-enak kok? Anakku udah mendoakan, udah nyampe ke perut aku, saya enak tuh. Apalagi setiap sholat kita doakan. Udah begitu dia mau disiksa, dapat doa lagi, dihentikan lagi siksaannya. Begitu mau disiksa lagi, setiap waktu, setiap mau sholat fardu, itu menjelang disiksa. Begitu kita doakan lagi, siksaan dihentikan lagi ya. Harus tahu. Taunya dari mana? Ya kita belajar. Belajar dari mana? Al-Quran banyak di rumah sini ya. Baik, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Allah yang berjalaikur. Allahumma sholli ala sayyidina wa safina maulana Muhammad. Ila hadiniyah wa alikunitin soleh wa dorotin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa duriyati sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan pertama Mas Chandra mudah-mudahan karirnya lebih bagus ke depan, disayang sama atasan ya, dijauhkan dari segala bara bencana, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari cobaan. Terus Mbak Tika juga mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, karirnya segala macam berhasil cita-citanya. Terus mudah-mudahan juga Tante Sisi ya, mudah-mudahan sukses, tercapai cita-citanya, jauhkan dari segala cobaan, penyakit, gangguan yang akan mengakibatkan kepatalan jalan hidup dia, dan semuanya mudah-mudahan ibadahnya lebih khusyuk. Jauhkan dari segala bala dan bencana, dijauhkan dari segala penyakit, diberikan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summaruwiha ahli kubur. Oh ya. Wabil khusus untuk Dede, Santika, Syakira, Permata, Cantika, Chandra. Mudah-mudahan dia keberaniannya ada, tidak takut sama siapa aja, kecuali yang salah, tidak cengeng, pintar, ya disayang sama semua orang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Wabil khusus keluarganya Sigit Permanan Wiransyah dan anak bidinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kedua belah pihak, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala bencana, sukses dalam cita-citanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah yang jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafina maulana Muhammad fil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasuli ajmain. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafina wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal kama yanbaghi wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biyam jamil awali wala fatatu jamil hajat. Wa tutahhira min jami sayiat wa tarfa'una bi indaka la darajat. Wa tubaliguna bi aqsal wa bi jamil khair kafilati wa badal mamat. Innaka samin qaribu mujibu wa ya qadiyal hajat. Allahumma qbilli dhunubi wa ridaya warham kama rabbayani shaghira wa li jamil muslimin muslimat wal mu'minin al hayyi minhum wal amat. Allah inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa syahatan fil wadi ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan idza maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la faidal hisab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum salawatu inna wa sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo. Ya gimana? Ya udah, maaf ya. Ya. Salim. Salim, pipi salim. Oh, sama Mimi belum, Mimi belum. Oh, ya udah ya belum. Ya, insyaallah ya. Nah, salim dulu. Ya udah, dulu. Ya udah, ayo, salim. Ya udah ya, kamu baik-baik ya. Kamu perbaiki diri kamu ke depan, harus lebih istiqomah. Peringatan juga dia udah buat. Ya udah. Ya, salim. Iya, dulu buka bajunya. Ini udah belum ini? Lepas tuh. Udah mati belum itu?